Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, para sahabat, para hadirin yang berbahagia. Kembali lagi bersama dengan saya Abdul Aziz Jazuli di channel ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan mengulas sebuah tulisan yang ditulis oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dalam tulisannya yang terbaru, dan tulisan ini di-upload muat di website rminubanten.org.id, di mana dalam tulisan ini Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani akan mengkritisi bagaimana dalam sebuah publikasi dari 500 muslim yang paling berpengaruh di dunia pada tahun 2025, itu apakah tersebut merupakan proyek Ba'alawi? Nah, itulah yang akan diulas oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani Jadi beliau mempertanyakan ini, kok bisa seperti itu, bagaimana ceritanya? Lalu untuk seorang yang dikatakan sebagai orang yang paling berpengaruh di dunia itu dilihat dari sisi apanya? Apakah dari sisi pemikirannya? Apakah dari sisi pengikutnya yang banyak? Ataukah dilihat dari sisi yang lain? Nah, beliau ini mempertanyakan. Atau jangan-jangan hal itu hanya semacam kong kali kong, atau hanya untuk menonjolkan diri bahwa dirinya ini adalah seorang yang paling berpengaruh di dunia. Padahal dilihat dari sisi pemikiran ataupun yang lainnya, itu sebenarnya orang lain lebih berhak untuk menyandang klaim tersebut Sehingga di sini saya akan bacakan dalam tulisan ini, publikasi 500 muslim paling berpengaruh di dunia tahun 2025, proyek Klan Ba'alawi. Proyek Klan Ba'alawi ini ada tanda tanyanya Dan ini muat pada tanggal 10 hari ini 10 Oktober 2024. Setiap tahun kita disuguhkan publikasi The Muslim 500. The World 500 Most, itulah, atau 500 tokoh muslim paling berpengaruh di dunia. Dari sekitar 2,1 miliar umat Islam di dunia saat ini, ada 500 muslim yang dinilai paling berpengaruh. 50 di antara mereka diurut berdasar peringkat dari urutan peringkat ke-1 sampai urutan peringkat ke-50. Sedangkan 450 tokoh lainnya dipublis tanpa urutan peringkat. Untuk publikasi tahun 2025, dari 50 nama tokoh paling berpengaruh di dunia, ada 4 orang tokoh klan Ba'alawi yang masuk kategori tersebut. Yang lebih fantastis, bahkan salah seorang klan Ba'alawi, Umar bin Hafid Ba'alawi, ditempatkan menjadi tokoh peringkat kedua paling berpengaruh di dunia saat ini. Selain Umar bin Hafid Ba'alawi, ada Ali Zainal Abidin Al-Jufri Ba'alawi, Lutfi bin Yahya Ba'alawi, dan Muhammad Naqib Alatas yang masuk kategori 50 tokoh paling berpengaruh di dunia. Pertanyaannya kemudian, lembaga apa yang melakukan penilaian itu? Siapa saja individu-individu yang terlibat dalam lembaga itu? Apa neraca yang digunakan lembaga itu untuk mengukur ketokohan 500 tokoh itu? Setelah penulis telusuri, publikasi dan penilaian itu dilakukan oleh sebuah lembaga penelitian independen non-pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat atau LSM bernama Royal Islamic Strategic Studies Centre. Lembaga ini berafiliasi kepada lembaga Royal Al-Bait Institute for Islamic Thought, Institut Pemikiran Islam Royal Ahlul Bait, yang berkantor pusat di Amman, ibu kota Yordania. Tokoh-tokoh lembaga ini adalah Pangeran El Hasan bin Tolal, pendiri Yordania, Profesor Zhu Weilei yang dari Cina, Dr. Joseph F. Lambert, AS, Amerika Serikat Dr. Sajjad Harisfi dari Inggris, Dr. Thaibah Hasan Syarif dari Sudan, Dr. Ahmad Shauki Ben, Maroko, Prof. Aiman Fuad Sayyid, Mesir, Dr. Caner Dagli, Turki, Dr. Muhammad Samak, Libanon, Syekh Muiz Wajih Zaki Mas'ud dari Mesir,
Prof. Minwar Al-Muhaid dari Yordan, Sayyid Jawad M. Al-Khoi dari Irak, Syekh Dr. Mufti Abdurrahman Manjera ya, Inggris, Dr. Umar Abud dari Argentina, Dr. Said Fuda, Yordania, Dr. Ismail Fajri Alatas, Indonesia. Selain Fajri Alatas yang masuk dalam 15 aktivis rekanan lembaga Royal Ahlul Bait Institute for Islamic Thought tersebut, terdapat 85 orang yang disebut sebagai aktivis rekanan senior lembaga tersebut yang banyak diisi oleh klan Ba'alawi, di antaranya Lutfi bin Yahya Ba'alawi, Indonesia, Ali Zain Al-Abidin Al-Jufri Ba'alawi, Yaman, Muhammad Alatas Ba'alawi, Malaysia, Muhammad As-Sakaf, Yordania, Abdullah Fad Ba'alawi, KSA, dan Umar bin Hafid, Yaman. Apakah ada korelasi antara masuknya 4 orang klan Ba'alawi sebagai 50 tokoh muslim yang paling berpengaruh di dunia tersebut dengan banyaknya aktivis rekanan lembaga tersebut yang diisi oleh klan Ba'alawi? Mungkin jawaban pertanyaan itu bisa dijawab masing-masing pembaca. Ini saya ulangi ya. Apakah ada korelasi antara masuknya 4 orang klan Ba'alawi sebagai 50 tokoh muslim yang paling berpengaruh di dunia tersebut dengan banyaknya aktivis rekanan lembaga tersebut yang diisi oleh klan Ba'alawi? Mungkin jawaban pertanyaan itu bisa dijawab masing-masing pembaca. Berdasarkan pengakuan lembaga Royal Islamic Strategic Study Century, publikasi ini bertujuan untuk memastikan pengaruh yang dimiliki beberapa muslim terhadap komunitas. Pengaruh adalah setiap orang yang memiliki kekuatan baik secara budaya, ideologis, finansial, politik, atau yang lainnya untuk membuat perubahan yang akan berdampak signifikan pada dunia muslim atau muslim. Menurut lembaga ini, cara mengukur pengaruh ini tentu saja merupakan aspek yang paling menantang dari publikasi ini dan aspek yang paling banyak menimbulkan perbedaan pendapat. Pengaruh terkadang dapat diukur secara kuantitatif, jumlah pengikut, jumlah buku yang ditulis, jumlah penjualan, dan lain-lain. Tetapi lebih sering hal itu bukanlah suatu yang dapat diukur secara kuantitatif dan lebih terkait dengan efek kualitatif dan berkelanjutan dari pengaruh tersebut. Kombinasi metrik sosial, opini publik. Kami mengadakan pendaftaran terbuka selama sebulan untuk nominasi setiap tahun dan semua saran dipertimbangkan di dalam kurung ya. Dan opini ahli merupakan dasar dari upaya ini untuk mengukur pengaruh. Pencapaian seumur hidup diberi bobot lebih besar daripada pencapaian dalam tahun berjalan. Oh, ya. Berarti itulah ya ukuran-ukurannya ya. Dari jumlah pengikut, jumlah buku yang ditulis, jumlah penjualan, gitu ya. Dan itu mereka mengadakan pendaftaran terbuka selama sebulan untuk nominasi setiap tahunnya. Nah, dan semua saran itu bisa dipertimbangkan ya oleh lembaga tersebut. Oke. Dari yang dipaparkan lembaga tersebut, kita dapat mengkritisi apakah lembaga ini mempublis seluruh saran yang masuk dan siapa saja orang yang mengirimnya. Lalu tokoh siapa saja yang disarankan. Kemudian jika neraca yang digunakan adalah pengaruh yang dapat diukur secara kuantitatif dari jumlah pengikut, jumlah buku yang ditulis, maka kita dapat membandingkan antara Umar bin Hafid Ba'alawi, pimpinan Darul Mustafa Yaman, yang ditempatkan dalam nomor urut kedua sebagai tokoh paling berpengaruh di dunia, dengan Ahmad Muhammad At-Tayyib, pemimpin Universitas Al-Azhar yang merupakan perguruan tinggi Islam tersohor di dunia, yang hanya ditempatkan sebagai tokoh urutan ke-13. Dari tokoh politik yang berpengaruh juga kita bisa mengkritisi apa indikator Raja Abdullah Yordan ditempatkan sebagai tokoh pertama muslim paling berpengaruh di dunia. Apakah dari jumlah penduduk atau dari peran internasionalnya dalam kancah geopolitik dunia? Bagaimana rasio perbandingan misalnya jika ia dibandingkan dengan Tayyip Erdogan dari Turki? Yordan hanya berpenduduk 11 juta jiwa dan Turki berjumlah penduduk 87 juta jiwa. Kita juga mengetahui bagaimana peran Raja Yordan dan Erdogan dalam kancah geopolitik dunia. Tentu akan banyak sekali masalah menarik yang bisa dijadikan bahan kritik dari publikasi 500 muslim yang berpengaruh di dunia dari lembaga ini. Oke, khusus tentang sosok Lutfi bin Yahya yang ditempatkan sebagai tokoh paling berpengaruh di dunia urutan ke-31, apakah lembaga ini sudah mengetahui bahwa ia telah habis jabatannya sebagai pemimpin Jatman, yaitu pada bulan September 2023 yang lalu
ya, tentu melihat dari masa periode jabatannya Mbah Lutfi bin Yahya itu pada tahun 2023 bulan September kemarin 28 kalau tidak salah itu sudah selesai ya, 1 tahun lebih nih, 1 tahun lebih ya. Penulis yakin lembaga ini mengetahui karena dari sekian aktivis dari afiliasi lembaga ini ada Fajri Alatas di sana. Bahkan Lutfi bin Yahya sendiri masuk ke dalam rekan senior dari afiliasi lembaga ini. Apakah publikasi lembaga ini memang sengaja untuk mengatakan kepada kita bahwa walau di Indonesia dihujat, Lutfi bin Yahya tetap dianggap sosok paling berpengaruh di dunia internasional? Tentu kita boleh berpikir skeptik tentang kredibilitas dan objektivitas lembaga ini, dan yang terpenting bahwa masyarakat mengetahui bahwa siapapun bisa membuat lembaga swadaya masyarakat atau LSM semacam Royal Islamic Strategic Studies Center ini, lalu menempatkan tokoh-tokoh sesuka hati sesuai dengan seleranya masing-masing. Penulis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, ya, ditulis di hari ini tanggal 10 Oktober 2024. Ya, artinya ini nggak beda jauh dengan misalkan kalau dalam pencalonan itu ya, capres cawapres atau cagup cawagub ya, kemudian cabub cawabub, terus calon wali kota atau wakil wali kota, itu kan biasanya ada apa namanya itu, ada apa namanya, ada polling itu ya, ada polling. Nah, itu kurang lebih sama mungkin seperti itu ya, dari apa namanya, publikasi 50 muslim yang paling berpengaruh di dunia untuk tahun ini ya, atau tahun 2025 ke depan itu. Itu nggak ada bedanya dengan polling cepat untuk apa namanya pencalonan itu ya. Sehingga dari sisi apa namanya permasalahan ini, publikasi 500 muslim paling berpengaruh di dunia tahun 2025 itu ya, bagaimana sesuai atau bisa disesuaikan dengan keinginan dari lembaga yang terkait gitu, dan secara faktanya tidak harus seperti itu ya. Ya, itu saja mungkin barangkali yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.